Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zammiluni pesantren? zammiluni. Ini mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikuti Islam azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikuti Islam azakumullah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di Solo, Jawa Tengah, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah, Ustaz. Gimana Mas Rahmat? Allah yahyikum, barakallahu fikum. Afik barakallahu, Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz terima kasih yang sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik fik. Nah, mengikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Nah, dan pada Ustaz, mohon izin bisa langsung kita bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, tafadhal. Pertanyaan pertama ini dari Mas Dewa di Pekalongan, Jawa Tengah. Bismillah, ahsanallahu Ustaz. Di usia saya yang sudah senja ini, saya selalu khawatir dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan di masa lalu begitu banyak, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang saya khawatirkan, Ustaz. Sementara saya merasa tidak bisa beribadah dengan khusyuk, tidak dapat banyak beramal soleh untuk menebus dosa-dosa saya. Ustaz, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa kekhawatiran saya akan siksa Allah, ya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Perlu difahami ya, Saudara Dewa, barakallahu fiik, bahwa rasa takut terhadap dosa-dosa masa lalu itu bukanlah sesuatu yang tercela. Karena memang dengan bermodal rasa takut tadi, seseorang akan terdorong untuk bertaubat dan menjaga dirinya di sisa umurnya. Tanpa adanya rasa takut, seseorang tidak akan bertaubat dari dosa-dosanya. Jadi rasa takut itu perlu dipertahankan, bukan sesuatu yang keliru. Asalkan dia tidak menjadikan orang yang bersangkutan putus asa dari rahmat Allah. Selama rasa takutnya tidak menjadikannya putus asa dari rahmat Allah, namun justru melecutnya untuk beramal, untuk bertaubat, untuk senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu rasa takut yang positif. Ya, tapi jangan sampai syaitan membisikkan kepada diri kita, percuma, sudah terlalu banyak dosa-dosamu, Allah nggak akan mengampuni. Nah, ini harus kita tepis jauh-jauh. Itu adalah bisikan syaitan. Karena Allah menjanjikan ampunan, menjanjikan maghfirah bagi orang yang bertaubat. Selama taubatnya itu adalah taubat yang sesuai dengan aturan syar'i, ya ini adanya penyesalan, kemudian adanya
tekad untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut, dan dia menghentikan dosa tersebut. Kalau dosanya adalah dengan melanggar yang haram, maka stop, jangan langgar lagi. Kalau dosanya adalah dengan meninggalkan kewajiban, maka laksanakan kewajiban yang selama ini kau tinggalkan. Kalau berkaitan dengan sesama manusia, maka selesaikan di dunia ini perkara itu. Dan dosa sesama manusia ini terbagi menjadi dua. Ada kalanya bersangkutan dengan harta atau bersangkutan dengan kehormatan sesama muslim. Misalnya dosa yang bersangkutan dengan harta seperti orang pernah mengambil barang milik orang lain, kemudian dia ingin bertaubat. Ya, caranya adalah kalau barangnya masih ada, kembalikan kepada si empunya barang. Kalau yang empunya sudah meninggal tapi ada ahli warisnya, kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau nggak diketahui atau tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan kepada ahli waris, atau barangnya sudah tidak ada lagi, maka sedekahkan sejumlah uang senilai dengan barang tersebut dengan niat pahalanya untuk yang punya barang. Ini kalau berkaitan dengan dosa yang berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan kehormatan, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya, apakah perlu orang ini minta maaf dengan menyebutkan kesalahannya, ataukah tidak perlu, cukup dia doakan kebaikan bagi orang yang pernah dia langgar kehormatannya itu. Yang rajih insya Allah adalah ada perincian ya. Kalau memang dia mengenal baik orang ini, yang dia punya salah kepadanya, kemudian dia yakin kalau saya berterus terang dia akan maafkan saya, atau saya punya dugaan kuat kalau saya berterus terang maafkan saya pernah berbuat dosa, saya pernah mungkin menyebutkan beberapa aib Anda, saya mohon maaf, saya telah bertaubat. Kalau dia menduga kuat orang ini akan memaafkan, maka itu lebih menjamin dirinya benar-benar terbebas karena dia sudah dimaafkan. Tapi jika dia ragu atau dia khawatir bahwa orang ini ketika diberitahu saya telah berbuat, saya pernah ngerasani Anda, saya pernah memfitnah Anda, dia malah semakin marah dan tidak memaafkan, maka jangan dilakukan. Caranya bagaimana? Doakan kebaikan, doakan ampunan bagi orang yang pernah dilanggar kehormatannya tadi. Jadi insya Allah kalau sudah seperti ini taubatnya, sudah Anda harus optimis Allah akan mengampuni dosa Anda. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya Mas Dewa, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan masih dari website. Berikutnya dari Ervan Abdissalam di Surabaya, Jawa Timur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana pernah mendengar sebuah hadis yang kurang lebih, jika Ana tidak salah artinya, jika seseorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya hingga tempat terputus umurnya di surga. Pertanyaannya, apakah hadis ini benar adanya Ustadz? Dan bagaimana derajat hadis tersebut? Mohon penjelasannya, syukron. Taib. Hadis ini memang diriwayatkan dalam sejumlah kitab hadis ya, seperti dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad. Namun porosnya dalam Sahih Ibnu Hibban juga. Tapi poros hadis ini adalah pada perawi yang diperselisihkan statusnya oleh para ulama, yaitu yang bernama Huyai bin Abdillah Al-Ma'afiri. Huyai bin Abdillah Al-Ma'afiri meriwayatkan hadis ini dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr ibn al-As, yang mengatakan tuwfiya rajulun bil Madinati, ada seorang yang wafat di kota Madinah. Fasalla alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi bersabda begini, ya laitahu mata fi ghairi maulidihi. Andai saja si fulan ini meninggalnya tidak di tanah kelahirannya. Nampaknya dia adalah seorang warga asli Madinah.
Faqala rajulun minan nas. Seseorang dari yang ada di situ bertanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa kok begitu ya Rasulullah? Engkau berharap dia tidak mati di tanah kelahirannya?" Qal innar rajula idza mata fi ghairi maulidihi. Seseorang itu bila mana wafatnya tidak di tempat kelahirannya, atau tidak di kampung halamannya dia atau di kota tempat dia lahir, qisalahu min maulidihi ila munqati'i atharihi fil jannah. Dia akan diberi kedudukan sejauh jarak antara tempat dia lahir sampai tempat dia bertemu dengan ajalnya. Akan tetapi hadis ini karena berporos pada seorang perawi yang diperselisihkan, yaitu yang bernama Huyai bin Abdullah al-Ma'afiri, dan lebih banyak ulama yang mengkritisinya daripada yang merekomendasikannya atau memujinya. Di antaranya Imam Ahmad mengatakan ahadithuhu manakir, hadis-hadisnya ini tidak memiliki penyerta. Hadis yang hanya sendiri saja, dia saja yang meriwayatkan. Padahal dia tidak memiliki kekuatan hafalan yang meyakinkan, sehingga ketika hanya dia yang meriwayatkan, para ulama itu bisa demikian saja menerima hadisnya. Ada kalanya seseorang itu kekuatan hafalannya, keakurasian hafalannya tidak demikian kuat, sehingga ketika dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis, itu ulama meragukan kevalidan hadisnya, dan ini salah satu yang menyebabkan kenapa kok hadis ini didhaifkan. Ya. Imam Al-Bukhari juga mengatakan fihi nazar. Ini juga merupakan kritikan pedas ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan laisa bihi ba'as. Dia ya hadisnya masih bisa diterima. Masuk dalam kategori hadis hasan. Namun adanya kondisi hanya dia saja yang meriwayatkan hadis ini, itu menjadikan kalau saya pribadi, saya lebih cenderung mengatakannya sebagai hadis yang lemah. Naam. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami, dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Nggak nyambung kayaknya. Iya, qadarullah Ustaz. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Ya, mungkin masih ada kendala teknis Ustaz. Mungkin kita bacakan pertanyaan dari website dahulu. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya seorang grup leader di perusahaan. Salah satu tugas saya adalah mengevaluasi kinerja seseorang. Saat evaluasi bersama dengan grup leader lain, kadang kami harus membuka satu persatu aib dan kejelekan karyawan lain untuk nantinya kami gunakan untuk memutuskan sesuatu. Apakah ini termasuk ghibah ya Ustadz? Dan adakah batasan ghibah untuk orang-orang yang memiliki tugas serupa dengan saya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Tentunya memang karena posisi dia di sini adalah posisi orang yang diminta oleh perusahaan, itu yang saya pahami ya, diminta oleh perusahaan untuk menjelaskan di antara karyawan-karyawan ini siapa yang paling layak untuk dipromosikan, misalnya menempati jabatan A atau jabatan B. Nah, tentunya kan harus ada
timbang menimbang ya antara apa kelebihan dia dan apa kelemahan dia. Maka ini tidak termasuk ghibah, karena ini termasuk yang dikecualikan. Artinya dia ghibah namun tidak dilarang. Jadi ghibah yang tidak diharamkan. Seperti contohnya ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabiyah bernama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini radhiyallahu anha ternyata dilamar oleh 2 orang ya, sekaligus. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Fatimah bingung, siapa yang sebaliknya, lamaran siapa yang sebaiknya saya terima dari 2 orang ini. Dia pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, kalau Abu Jaham itu punya kebiasaan suka mukul perempuan. Di riwayat yang lain dia seringkali pergi. Artinya kalau kamu dinikahi oleh Abu Jaham, kamu siap nggak kalau dia nanti main tangan atau dia sering meninggalkanmu? Sedangkan Muawiyah ini orang melarat, nggak punya apa-apa. Siap kamu diperistri oleh laki-laki yang miskin? Nah, ketika disebutkan Muawiyah ini melarat, Abu Jaham ini suka mukul, ini kan aib. Tapi posisi Nabi di sini adalah sebagai orang yang dimintai pertimbangannya. Oleh karena itu orang-orang yang posisinya seperti itu dan pertimbangan ini berdasarkan apa kelemahan-kelemahan yang dia ketahui tentang orang-orang yang ditanyakan kepadanya. Ya. Maka ini tidak mengapa, tidak termasuk yang diharamkan. Nah, tetapi harus proporsional. Artinya sebatas aib yang itu perlu dipertimbangkan saja. Adapun yang tidak ada sangkut pautnya dengan kinerja tidak boleh disebutkan. Jadi yang boleh disebutkan hanyalah aib-aib yang ada hubungannya dengan kinerja dia. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya masih melalui website. Oh baik, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, Ustaz, sepertinya ada gangguan teknis sedikit. Qadarullah. Baik, kita. Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Baik, kata Allah agak terputus Ustaz. Kita bacakan pertanyaan lanjutan dari website. Pertanyaan berikutnya dari Neneng Siti Rahmawati di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, Ahsanullah. Saya seorang janda beranak 5. Suami saya meninggal dunia 10 bulan yang lalu. Suami saya meninggal tidak meninggalkan harta apapun kecuali anak-anak dan perlengkapan rumah tangga. Bahkan malah meninggalkan hutang yang menurut ukuran saya lumayan besar dan saat ini sedang saya cicil di setiap ada kesempatan dan ada rezeki. Yang saya mau tanyakan, berdosakah suami saya ya Ustadz karena telah membebani hutang kepada saya dan anak-anak? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Berdosa atau tidak itu ditentukan dari alasan dia berhutang itu apa dan kenapa dia tidak sampai meninggal tidak mampu melunasi hutangnya. Kalau alasan berhutangnya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, untuk foya-foya, ya, dan dia juga tidak berusaha terlebih dahulu selama hidupnya untuk melunasi hutang itu, tidak bekerja keras untuk bisa mencicil hutangnya, dia malas-malasan mencicil hutangnya, maka dia berdosa di sini. Dan berdosanya bukan karena membebani anak istrinya saja, tapi berdosa karena dia tidak menunaikan kewajibannya selagi dia hidup.
Dan sebetulnya itu bukan kewajiban anak istrinya untuk melunasi hutang mayit. Ya, bukan kewajiban anak istrinya. Apalagi kalau dia memang tidak punya apa-apa untuk dijual sebagai kompensasi untuk melunasi hutangnya. Dia hanya meninggalkan anak-anak itu nggak bisa dijual ya. Dia hanya meninggalkan perabotan. Nah, perabotan kalau dijual habis, tentunya ini akan madharat bagi keluarganya. Kalaupun dijual juga harganya pasti tidak akan seberapa. Berarti di sini dia memang tidak meninggalkan harta. Seandainya dia meninggalkan harta, maka disisihkan dari hartanya itu untuk melunasi hutangnya. Asalkan ketika dia diambil hartanya tidak memudaratkan ahli warisnya. Ya, artinya ahli waris masih bisa hidup walaupun tanpa mendapatkan harta tersebut, masih bisa tinggal di rumah, masih bisa makan ya, seperti layaknya manusia. Misalnya dia punya 2 rumah, yang dipakai cuma salah satu, maka hendaknya dijual dulu rumahnya ini untuk menutup hutang-hutangnya. Tapi dalam pertanyaan kan memang disebutkan dia tidak meninggalkan kecuali anak dan perabotan. Anak tidak bisa jadi apa-apa ya. Jadi di sini kalau dia memang selama hidupnya sudah berupaya namun dia belum mampu, maka insya Allah tidak berdosa. Dan berarti dia ini sebetulnya orang miskin yang wajib, yang berhak menerima zakat. Dan zakatnya ini nanti disisihkan untuk mencicil hutangnya. Selama dia masih punya hutang, berarti dia masih merupakan seorang mustahik zakat. Karena hakikatnya dia ini miskin. Harta yang dia miliki lebih sedikit daripada hutang yang dia tanggung. Demikian juga ketika dia meninggal, kalau statusnya dia bukanlah orang yang malas-malasan bekerja dan memang hutangnya ini karena kepepet, maka dia tidak menanggung dosa. Dan itu juga bukan berarti istrinya harus wajib dia melunasi semua hutangnya, tidak. Itu hutangnya suami, tanggung jawabnya suami. Kalau selama hidupnya dia belum bisa melunasi, ya yang menghutangi wajib bersabar. Wajib bersabar. Yang penting dia harus berusaha dulu. Sampai meninggal belum lunas, ya berarti dicarikan dari dana zakat untuk ahli warisnya supaya nanti diserahkan kepada yang menghutangi suaminya. Begitu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, semoga Allah mudahkan urusannya. Ya, kita coba pertanyaan dari via telepon. Kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Kita coba sekali lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Qadarullah, mungkin ada gangguan teknis Ustaz. Kita lanjutkan bacaan melalui website. Pertanyaan berikutnya dari Ari Dwi Setiawan di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz beserta keluarga. Allahumma amin. Izin bertanya, bagaimana hukumnya secara syariat memindahkan makam atau kuburan dengan alasan makam atau kuburan tersebut berada di luar kota sehingga terlalu jauh apabila kita ingin berziarah? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik ya. Ada sebuah hadis di sini ya yang diriwayatkan dalam Sahih terkait dengan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini mengisahkan tentang bapaknya yang mati syahid di perang Uhud. Kata Jabir,
dia mengisahkan bagaimana pesan bapaknya sebelum terjun dalam medan jihad. Ma urani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi. Aku merasa bahwa dirikulah yang akan pertama kali gugur nanti di antara sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka. Dan sepeninggalku nanti, hai Jabir, aku tidak meninggalkan anak yang lebih aku cintai daripadamu. Ghaira nafsi Rasulillah, kecuali Rasulullah ya. Artinya tidak ada orang yang paling aku cintai setelah Rasulullah melainkan dirimu. Fa inna alayya dainan, dan aku sesungguhnya menanggung hutang. Faqdi wastausi bi akhawatika khairan, maka lunasilah hutangku dan tolong pelihara saudari-saudarimu dengan baik. Apa kata Jabir? Fa asbahna, keesokan harinya ternyata betul apa yang diprediksi oleh ayandanya, beliau menjadi yang pertama kali terbunuh dan dikubur bersama orang lain dalam kubur yang satu. Nah, sudah dikubur nih ya, ayahandanya Jabir dengan sahabat lain dalam satu liang. Apa kata Jabir? Tsumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar. Saya kok merasa tidak nyaman ketika ayahku ini dikubur satu liang dengan orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhurin. Maka aku pun membongkar kuburnya 6 bulan kemudian. 6 bulan setelah ayahandanya dimakamkan. Faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Maka aku kuburkan dia di kuburan terpisah. Fa idza huwa ka yaumi wada'tuhu illa syu'airatin kunna fi lihyatihi mimma yalil ard. Ternyata kondisi jasadnya ayahku itu seperti saat aku kuburkan dia. Gak ada yang berubah. Subhanallah ya, ini termasuk karamah. Kecuali hanya beberapa helai rambut di jenggotnya saja yang mengalami perubahan. Jadi dari riwayat ini bisa disimpulkan ya bahwa ketika ada hajah, ada keperluan untuk menguburkan seseorang atau memindahkan kuburan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, maka tidak mengapa. Ya, misalnya dia khawatir kuburannya terlalu jauh, nanti terkena oleh proyek tanpa dipindahkan terlebih dahulu misalnya, atau dikhawatirkan dia akan diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka silahkan dipindahkan ke tempat lain yang lebih terjaga. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari website, dari Aisyah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Bapak Dadan di Sukabumi. Di Sukabumi, Bapak Deden, Pak? Iya. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya terkait saya memiliki seorang istri, namun sudah meninggal, dan istri memiliki adik. Apakah boleh saya menikahi adik istri? saya kurang jelas ya. Apa gimana? Bapak Deden bisa diulang, mohon maaf pertanyaannya. Saya memiliki istri, Ustaz. Memiliki istri, naam. Istri saya sudah meninggal. Istri sudah meninggal. Istri memiliki adik. Bolehkah saya menikahi adik istri, Ustaz? Oh, bolehkah menikahi adik istri? Begitu, begitu Pak ya? Ya, betul. Ya. Baik. Ya, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Mohon ditunggu jawabannya. Nah, Boleh Pak. Boleh. Jawabannya boleh. Memang larangan itu hanya berlaku ketika
dua-duanya masih menjadi istri Anda. Kalau salah satunya sudah tidak menjadi istri Anda, baik dengan meninggal dunia atau dengan sudah dijatuhi cerai dan sudah lepas dari iddahnya, sehingga dia tidak lagi bisa dirujuk begitu saja. Kalau mau kembali dia harus nikah ulang. Maka dalam kondisi istri yang sudah dicerai dan sudah keluar dari masa iddahnya tadi, atau istri yang kemudian meninggal, maka dia boleh menikahi adiknya dari mantan istrinya itu. Nah, Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Dadang di Sukabumi, semoga bisa difahami. Baik, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Umu Aryo di Sulawesi. Silakan, Umu. Dengan Umu Erwin di Sulawesi Barat. Begini Ustaz, terkait dengan nanya yang sebelumnya tentang ketakutan terhadap dosa-dosanya itu, dimana kita tahu bahwa Allah itu kan Maha Pengampun. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita mendapatkan ampunan, ada yang pernah bilang diampuni, tetapi dosa yang diampuni itu katanya masih dihisab gitu Ustaz. Bagaimana? Kenapa? Ada yang bilang bagaimana? Ada yang bilang bahwa ketika kita bertobat dengan tobat yang sebenarnya, kemudian kita mendapatkan ampunan, tapi kita sudah diampuni, tetapi hisab daripada dosa itu masih tetap berlaku di akhirat kelak, katanya begitu Ustaz. Kemudian yang kedua, anak kan seorang mu'alaf, ibu dan bapak anak itu meninggal dalam keadaan dalam keadaan non muslim. Kemudian agak kurang jelas suaranya. Yang pertanyaan kedua apa ya? Ibu mohon maaf, bisa diulang Umu Aryo yang pertanyaan keduanya? Pertanyaan kedua, anak kan seorang mu'alaf. Seorang mu'alaf, Ustaz. Oh iya. Bapak dan ibu anak sudah meninggal dalam keadaan non muslim, dalam keadaan nasro. Kemudian anak pernah juga bertanya, apakah anak bisa mendoakan? Katanya kita berprasangka baik aja pada Allah, katanya begitu Ustaz. Nah, ini bagaimana pencerahannya Ustaz? Ya. Jadi nanti bertanya apakah saya boleh mendoakan, dijawab kita berprasangka baik saja kepada orang tua, gitu ya. Iya, mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, apakah benar orang yang sudah bertaubat nasuha itu dia masih tertulis dosa-dosanya? Jadi begini, yang namanya maghfirah itu artinya ampunan, itu memang memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, dosa-dosanya ditutupi oleh Allah. Dan yang kedua, dia dilindungi dari dampak buruk dosa-dosanya. Tapi dia masih akan melihat dosa-dosanya itu. Ya. Dan itulah yang dikatakan hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Seseorang itu dia bisa jadi mengalami hisab yang mudah, yaitu al-ard, dzalikumul ard. Kata Nabi kepada Aisyah tatkala ditanya tentang apa sih maksudnya hisab yang mudah itu, wahai Aisyah, hisab yang mudah itu adalah kita disuruh nonton perbuatan kita, disuruh mengakui oleh Allah tanpa ditanya kenapa, ditanya macam-macam. Artinya nanti setelah kita mengakui dosa-dosa kita, Allah akan mengatakan satartuha alaikum fid dunya wa ana aghfiruha lakum al-an. Dulu ketika di dunia aku kan menutupi dosa-dosamu ini sehingga tidak banyak orang yang tahu, dan kali ini aku ampuni. Jadi dia akan dihisab tanpa dibongkar kesalahannya di hadapan orang lain. Itu bagi yang sudah bertaubat. Dan kemudian dia akan dilindungi dari dampak buruk dosanya walaupun dia melihat dosa-dosanya. Karena ada ayat yang mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang beramal
baik walaupun hanya seberat dzarrah, satuan berat paling kecil, dia akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat dosa walaupun hanya seberat dzarrah, dia juga akan melihatnya. Namun setelah itu Allah ampuni. Itu kalau dia orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha. Adapun orang yang belum bertaubat, maka Allah akan bongkar. Yauma tublas sarair. Pada hari semua rahasia-rahasia itu dibongkar oleh Allah. Demikian pula dosa-dosa tertentu ya, seperti dosa orang mengkhianati perjanjian, itu akan nampak. Kata Nabi SAW, yu'qadu ala kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamati ala istih fayuqal hadhihi ghadratu fulan ibnu fulan. Setiap pengkhianat perjanjian akan dipasangi bendera yang tinggi pada pantatnya pada hari kiamat, sehingga orang-orang akan mengenali dia. Oh, itu tanda pengkhianatannya si fulan bin fulan. Tapi ketika dia bertaubat ya, sesuai dengan syarat dan ketentuannya, maka insya Allah Allah akan tutupi dan Allah akan lindungi yang bersangkutan dari dampak buruk dosanya. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kedua orang tua yang meninggal tidak dalam keadaan muslim, ya kita sikapi sesuai zahirnya saja. Zahirnya non-muslim tidak boleh didoakan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Allah yang melarang kita. Ya kita harus taat dengan larangan Allah. Aduh, saya kok nggak sampai hati. Masalah sampai hati, nggak sampai hati. Hati kita harus tunduk dengan aturan Allah. Bukan aturan Allah harus ditundukkan oleh hati kita. Jangan dibalik ya. Jadi ya sudah, itu aturan Allah. Jangankan anti. Nabi saja nggak boleh, dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun buat pamandanya tercinta. Dilarang untuk memintakan ampun buat ibundanya tersayang. Nabi Ibrahim juga dilarang untuk memintakan ampun buat ayahandanya. Dan mereka para nabi. Ya. Maka kita harus mengikuti aturan ini. Nggak bisa didoakan apa-apa. Ya sudah meninggal ya sudah. Nggak boleh dimintakan semoga Allah mengampuni. Itu dilarang. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Umur Aryo, semoga bisa difahami. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Baik, dengan kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Mulia di Aceh, Bapak ya? Iya benar. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya cuma mau menanyakan, kita menjalani kehidupan ini kan sesuai dengan firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW, Ustaz kan? Nah, Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi saya tidak paham semua isi Al-Quran, begitu juga seluruh hadis. Jadi ketika saya menjadi kehidupan ini berdasarkan kata Ustaz, tidak berdasarkan yang mengatakan sumbernya dari hadis dan Al-Quran, tapi saya tidak tahu hadisnya. Jadi seluruh sisi lah ini Ustaz, secara umum saya tanyakan Ustaz kan. Jadi saya tidak memahami hadis dan Al-Quran, tapi menjalani kehidupan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan kata-kata para guru dan para ustaz. Ini bagaimana Ustaz sih? Jadi perkara kesyirikan dan bid'ah dan sebagainya Ustaz. Karena saya lemah dalam hal hadis. Yang kedua Ustaz, masalah Sebentar, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya? Bagaimana menjalani kehidupan ini yang tidak paham tentang Al-Quran dan hadis. Itu aja Ustaz, secara globalnya. Udah. Ya, cukup Bapak. Yang kedua Ustaz, masalah umarok, pemimpin Ustaz ya. Barok. Apa? Barok. Pemimpin. Saya kurang jelas ya. Apa? Pemimpin, Bapak Mulia. Iya ya. Oh, umara. Iya. Umaro, Ya. nah. Iya ya. Jadi kenapa? Halo? Iya, silakan. Kenapa orang yang paham Al-Quran dan paham hadis tidak mau mencalonkan diri sebagai pemimpin? Tidak mau mencalonkan diri sebagai pemimpin, begitu Pak ya? Iya. Itu aja. Baik, cukup Bapak Baik. ya. Iya. Iya, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV.
Baik, barakallahu fiik Bapak Mulia dari Aceh. Pertanyaan yang pertama tentang bagaimana kita menjalankan hidup sesuai Al-Quran dan Sunnah, padahal kita sendiri tidak bisa memahami secara langsung Al-Quran dan Sunnah dan kita hanya mengikuti penjelasan para guru dan para ustadz. Ya, sebetulnya yang Anda lakukan itu sudah tepat. Seandainya memang Anda sudah berusaha secara maksimal mencari guru yang terbaik dalam menjelaskan Al-Quran dan dalam menjelaskan Sunnah Rasulullah. Yang terbaik itu artinya yang paling dikenal keilmuannya terkait Al-Quran ataupun terkait dengan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika Anda tidak tahu bagaimana aturannya, Anda tanya kepada orang yang memang memiliki keilmuan yang menurut pengetahuan Anda adalah dia orang yang paling alim sejauh yang saya ketahui, sejauh pencarian saya, maka Anda silahkan mengikuti fatwa orang tersebut. Selagi kita atau selagi Anda masih memang berstatus sebagai orang awam. Orang awam itu artinya orang yang tidak menguasai ilmu syar'i. Ya, kewajiban dia adalah bertanya kepada yang paling alim dan kemudian melaksanakan fatwa orang alim tersebut. Adapun pertanyaan yang kedua tentang kenapa sih kok kaum muslimin ini orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh tidak mau mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Pertama, kita harus pastikan dulu ya, apa benar tidak ada orang soleh yang mau mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu kan banyak, aplikasinya banyak, tidak hanya kepala negara, tapi setiap jabatan itu hakikatnya adalah kepemimpinan di bidang itu. Saya rasa tidak semua ya yang mencalonkan itu adalah orang-orang yang tidak baik agamanya. Ada kok di antara mereka yang juga mencalonkan. Tapi kalau mungkin kebanyakan adalah bukan orang-orang yang taat beragama. Kenapa? Ya bisa jadi karena sistemnya, Pak Mulia. Sistemnya ini memang terlalu sulit untuk dipertahankan. Ya, sistem pemilihan pemimpin ini terlalu berat resikonya bagi orang-orang yang soleh apabila mereka nekat masuk ke sana. Sistem demokrasi yang saya maksud. Ya, sehingga dia mempertimbangkan kalau saya masuk, saya harus mengeluarkan biaya banyak, saya harus mengadakan kesepakatan dengan partai-partai pendukung yang mesti mereka akan minta kompensasi. Ya. Dan ketika saya nanti diusung oleh partai A atau B, saya harus terikat juga dengan ADART partai tersebut. Padahal partai tersebut belum tentu dia ini memiliki ADART yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga dia mungkin menimbang-nimbang maslahatnya saya terpilih dengan saya tidak terpilih, bagi dia lebih berat ya. Kalau dia mencoba padahal hasilnya belum tentu dia yang terpilih. Kalaupun dia terpilih nanti, dia mungkin bercita-cita akan membuat perubahan ini dan itu, tapi belum tentu dia akan menghadapi jalan yang mulus setelah dia terpilih. Jadi mungkin karena pertimbangan-pertimbangan itu, takut dengan fitnah kedudukan, fitnah jabatan, dan lain sebagainya, dia lebih memikirkan agar dirinya selamat. Ya. Mungkin karena itu Pak Mulia ya. Atau karena alasan lain saya tidak tahu. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian Bapak Mulia di Aceh, semoga bisa difahami jawabannya. Nah, kita berikan kesempatan kembali pada penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal di Sikawang. Ahlan Bapak, silakan Bapak. Ahlan bik, barakallahu bik Ustaz. Dalam penetapan jumlah zikir sekian-sekian, apakah itu
ada di akidah manhaj salaf Ustaz. Karena ada baca postingan seseorang yang menisbatkan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ditulis tersebut dijelaskan bahwa apabila seseorang berzikir 7.000 kali tahlil diniatkan untuk kedua orang tuanya akan begini akan begitu. Apakah penetapan 7.000 dan sekian-sekian itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait penisbatan statement tersebut kepada Ibnu Taimiyah, saya meragukan kebenarannya, dan seandainya pun benar Ibnu Taimiyah mengatakan begitu ya, ini kita berandai-andai. Artinya saya pribadi sangat meragukan kalau Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Tapi seandainya pun Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, maka ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal-hal seperti ini tidak bisa menjadi dalil untuk mengatakan amalan ini dianjurkan. Ya, beliau sendiri mengatakan dalam Al-Fatawa Al-Misriyah kalau nggak salah ya, wala yajuzu an yuthbata hukmun syar'iyyun min nadbin aw karahatin aw tahrimin bidalilin aw bihadithin lam yu'lam annahu thabitun. Tidak diperbolehkan menetapkan hukum syar'i baik dengan menyunnahkan, menganggap ini sunnah, atau menganggap ini makruh, atau menganggap ini begini, atau menganggap ini begitu, dengan berdasarkan sebuah hadis. Lihat ya, kalau dasarnya itu adalah hadis yang dia sendiri belum tahu validitasnya sejauh mana, dia nggak boleh jadikan hadis ini sebagai dalil untuk menyunnahkan, memakruhkan, mengharamkan, atau yang seterusnya. Sampai dia tahu dulu ini hadisnya memang valid. Kalau dia nekat berdalil dengan hadis yang tidak diketahui validitasnya, maka ucapannya dia ini termasuk qaul 'alallah bighairi ilmin, termasuk mengada-adakan sesuatu atas nama Allah tanpa dasar ilmu, termasuk bid'ah ya. Jadi saya sangat meragukan. Dan tadi pertanyaannya apa lagi ya? Sudah ya? Sudah, Ustaz, cukup. Zikir sekian 7.000 kalau nggak salah tadi. Jadi pembatasan bilangan itu harus berdasarkan dalil. Ketika tidak dibatasi bilangannya, ya berarti dia bebas. Seperti firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Zikirnya dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Nggak ada keterangan di situ berapa kali dan apa saja yang dibaca. Berarti silahkan. Ada zikir yang sifatnya mutlak, tidak ditentukan batasan-batasannya maupun lafaz-lafaznya. Silahkan Anda berzikir dengan lafaz-lafaz zikir bebas. Mau tasbih, mau tahmid, mau takbir, mau tahlil, mau istighfar, mau sholawat, mau doa kepada Allah, mau baca Quran, silahkan bebas. Ada kalanya zikir itu ditentukan waktunya, ditentukan sebabnya, ditentukan lafadznya, ditentukan bilangannya. Ketika ada ketentuan-ketentuan begini, ya kita ikuti ketentuan itu. Bilangannya segitu ya segitu, jangan ditambah. Kalau mau nambah harus berdasarkan dalil. Ada nggak dalil yang menyarankan agar dia menambah? Ya. Contohnya bacaan selepas sholat 33 tasbih, 33 takbir, 33 tahlil, 33 tasbih, 33 tahmid, dan 33 takbir. Ada riwayat lain menyebutkan 34. Dua-duanya valid. Yang mengatakan 33 berarti kan kalau dikali 3 99 ya. Untuk menggenapi 100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan bagi yang mengatakan takbirnya 34 tidak menambahkan bacaan ini sebagai penggenap 100. Ada riwayat lain 10-10.
tasbih, tahmid, takbir 10 kali. Ada riwayat lain tasbih, tahmid, takbir, tahlil masing-masing 25. Ya sudah, kita ikuti. Bilangannya kita ikuti. Lafadznya juga kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Tiap Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan dari Bapak Rizal di Singkawang, semoga bisa difahami jawabannya. Nah, kita berikan kesempatan pada penelpon yang sudah masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Hermani di Jakarta. Silakan Bapak. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya tanya, saya pernah membaca bahwa ada riwayat waktu Rasul berkhutbah, ada ini waktu Jumat, Ustaz, waktu Jumat, saat Rasul berkhutbah, ada pemuda datang langsung duduk, terus ditegur oleh Rasul bahwa apakah sudah sholat belum, dijawab belum, akhirnya diperintahkan Rasul untuk sholat tahiyatul walaupun diperpendek. Nah, dengan itu ada di sisi lain, ini kotak amal ini yang berjalan pada saat khutbah juga berjalan. Nah, ini keterkaitannya apa ya Ustaz? Apa bisa dijelaskan gitu atau bagaimana? Saya mohon dijelaskan. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih Bapak Hermani di Jakarta. Memang betul itu ada hadis seperti itu ya. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan dakhala rajulun yaumal jumu'ati al-masjida wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat tatkala Nabi sedang berkhutbah. Faqala lahu asallaita? Kamu sudah salat? Maksudnya tahiyatul masjid. Qala la. Belum. Nabi mengatakan fasalli raka'atain. Ya. Kalau begitu salatlah 2 rakaat terlebih dahulu. Orang ini namanya Sulaik al-Ghatafani. Ya, nama orang ini adalah Sulaik al-Ghatafani. Hadis ini ada dalam riwayatnya Imam Muslim dalam sahihnya. Dan disebutkan bahwa dia datang langsung duduk. Dan di riwayat di lafaz yang lain dalam Sahih Muslim Nabi menambahkan idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima. Kalau seseorang masuk masjid tatkala imamnya sedang berkhutbah di hari Jumat, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat dulu dan dipersingkat sholatnya. Karena ilahnya bisa kita fahami. Ilahnya itu makmum harus menyimak khutbahnya imam. Jadi jangan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mengalihkan perhatian dia dari menyimak khutbahnya imam, khutbahnya khatib. Dan ini bisa dikiaskan pada hal-hal lain seperti mengelilingkan kotak infak. Ya. Kecuali kalau memang perbuatan itu perbuatan yang diperintahkan dengan kuat. Seperti sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah. Karena hadisnya mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dalam hadis ini narasinya adalah jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Di hadis yang lain falyusalli rak'ataini qabla an yajlis. Hendaklah dia sholat 2 rakaat dulu sebelum dia duduk. Jadi ada larangan duduk, ada perintah untuk sholat. Berarti sangat dianjurkan ini. Sampai-sampai kewajiban mendengarkan khutbah itu dikalahkan agar si jamaah atau hadirin ini sholat dulu 2 rakaat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwa berinfak atau mengelilingkan kotak infak tatkala khatib khutbah itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya kita tidak bisa melakukan hal ini. Justru ini dikhawatirkan akan mengurangi pahala Jumatnya.
Oleh karena itu, kias ke arah sana memang kias yang beralasan ya. Begitu Pak Hermani. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Hermani, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu 4 menit Ustaz, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz di kesempatan kali ini. Dari Safitri Nufus di Kabupaten Bandung Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah kita diperbolehkan melakukan haji atau kedua kalinya dikarenakan yang pertama belum sempurna dan belum mengenal sunnah? Atau apakah dengan umroh di bulan Ramadan saja karena kita sudah berhaji? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya Allah barik fiik ya. Tetap walaupun Nabi mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji. Dalam riwayat yang lain, haji bersamaku. Ini tidak berarti setara dalam semua sisi. Ya, setaranya dalam salah satu sisi saja. Dan tidak berarti pula orang yang sudah umrah di bulan Ramadan kewajiban hajinya gugur, sama sekali tidak. Oleh karena itu, bila mana seseorang merasa bahwa hajinya itu masih banyak hal-hal yang belum sempurna, mungkin meninggalkan hal-hal yang harusnya dia lakukan, dia ingin haji lagi, ya itu bagus sekali. Apakah bisa digantikan dengan umrah di bulan Ramadan? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya ibadah haji ya nggak bisa digantikan dengan umrah. Haji ya haji. Kalau dari segi pahalanya saja, memang hadisnya mengatakan demikian. Namun tetap Nabi SAW menganjurkan orang untuk haji. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil kira yanfiyanil khabath kama fa innahuma yanfiyanidh dhunuba wal faqr kama yanfil kiru khabath al hadid wal dhahab wal fiddah. Iring-iringkanlah antara haji dengan umrah. Jelas maknanya adalah habis haji, umrah, habis itu haji lagi, umrah. Ya, kalau mampu, bagus. Karena keduanya, haji dan umrah ini membasmi dosa-dosa sebagaimana semburan api terhadap besi atau emas atau perak itu akan membersihkan logam-logam lain yang mencampurinya. Jadi murni emasnya, murni besinya, murni peraknya. Jadi membersihkan seseorang dari dosa-dosa. Sehingga melakukan haji untuk kedua kalinya itu tetap dianjurkan. Walaupun umroh Ramadan juga dikatakan pahalanya setara dengan haji. Wallahu a'lam. Tiap Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu yang telah antum luangkan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, kru, dan juga keluarga di sana. Amin ya Rabb. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengajak Anda untuk, jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada para asatidz Dewan Fatwa, Anda bisa ajukan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah dengan tema Akidah Jalan Lurus pukul 8 jam 20.00 waktu Indonesia Barat, maksud kami jam 8 malam. Dan demikian kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Saya nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan